Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Siapa yang pimpin bentuk semangat? Silakan Yemima. Teman-teman kita Terima kasih Yemima. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran. Nanti setelah kamu mengamati video, kamu bisa menganalisis yang namanya peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Kemudian nanti kamu bisa menuliskan peran Indonesia tersebut ke dalam peta pikiran. Nanti Ibu juga tampilkan yang namanya poster. Nanti kamu bisa menilai poster berdasarkan ciri-ciri poster yang sudah kamu pelajari kemarin. Jadi kamu bisa menilainya dan kamu bisa nanti membuat poster yang menarik tentunya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Lagi kelompok. Orang sedang apa nak? Sedang kelompok. Apa lagi? Apa alat yang digunakannya kira-kira itu? laptop. Dia belajar menggunakan laptop atau teknologi. Nah, kamu tahu nggak kerjasama ASEAN dalam bidang apa itu? Bidang Politik. iptek. Iptek. Pintar. Nah, sekarang perhatikan video berikut. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika membicarakan pendidikan di Indonesia? Apapun itu, silahkan Anda berkontemplasi dengan pikiran Anda. Bagaimanakah pendidikan di Indonesia ketika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara atau bahkan dunia? Mari kita menjawabnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga US News dan World Report. Berdasarkan hal tadi, negara dengan predikat terbaik dipegang oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Perancis. Jika demikian, Indonesia berada di peringkat berapa? Dari 73 negara yang diikutsertakan, Indonesia berada di posisi ke-55, naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya. Mungkin Anda penasaran, ada di peringkat berapakah Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara? 5 negara dengan peringkat terbaik di Asia Tenggara. Pertama, Singapura. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Thailand. Yang keempat, Indonesia. Yang kelima, Filipina. Coba ya diperhatikan tadi peringkat berapa Indonesia di dunia? Di dunia berapa negara nak? 3 negara yang diuji. Berarti kita tidak dapat separuhnya, bukan? Bagus tidak? Tidak. Kalau di ASEAN tadi kita dapat peringkat berapa? Siapa juara satunya? 2. Yang ketiga? Keempat? Yang kelima siapa? Filipina tadi tingkat berapa dia di dunia? 56, di bawah Indonesia. Nah, jadi untuk itu Naku, berarti pendidikan kita harus terus diperbaiki dan untuk itu maka Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan yang namanya tadi iptek. Apa iptek? Ilmu dan teknologi. Baik. Nanti ya Ibu, kan kalian dalam LKPD nanti itu kalian mencari yang namanya peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dalam bidang iptek tersebut. Untuk hari ini kan kalian tidak banyak, jadi kita buat hanya 4 kelompok saja ya. Untuk kelompok 1 kita buat ini ya,
1, 2, 3, 4. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Bagikan ke depan. Penelenggar tentang tema 4 globalisasi, tema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Yang pertama, muatan IPS. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. 4. Saling membantu. 7. Mempertahankan. Mari kita tuliskan pada peta pikiran berikut. Yang pertama, sikap sebagai warga negara. Kami adalah mempererat hubungan antar negara, saling memperkenalkan budaya antar negara, saling membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan ekonomi antar negara, dan mengembangkan impact antar negara. Contohnya adalah yang pertama, mengadakan program pertukaran pelajar. Yang kedua, Sekarang Ibu tampilkan posternya. Coba diperhatikan. Kamu masih ingat ciri-ciri poster? Masih. Apa yang pertama? Coba. Memiliki warna yang mencolok. Coba kamu perhatikan, kita nilai dulu poster di depan ini. Warnanya bagaimana? Sudah mencolok? Kemudian apa lagi ciri-ciri posternya selain warna yang mencolok? Tulisan yang jelas, besar. Coba dilihat lagi posternya, sudah sesuai? Apalagi ciri-ciri yang aku selain yang dua itu? Tulisan singkat, padat, dan jelas. Ya, mudah dimengerti. Coba diperhatikan lagi, kamu mudah mengerti tidak bahasa yang digunakan kalimatnya? Ya. Apalagi ciri-ciri posternya? Logo atau gambar? Nah, gambarnya bagaimana katanya? Menarik atau sesuai dengan temanya, kan? Coba diperhatikan lagi, sesuaikah? Berarti poster yang di depan ini termasuk sudah bagus atau tidak? Sudah. Berarti jika kamu sudah tahu ciri-ciri poster yang bagus, artinya kamu sudah bisa buat poster yang bagus dan menarik. Nanti kamu bisa kerjakan itu di LKPD-mu. Dia naruh ke siangnya ini. Baik, kita mulai dari kelompok 2. Silakan maju. Kami dari kelompok 2 yang memprestasikan kerja keras kami. Nama, Dion Robert Presti Agni Rindi. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek, membantu kelompok menanti antar negara hingga melakukan kerjasama. Menjalin kerjasama dalam bidang iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing lingkup dunia.
membantu kelompok peneliti peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek, membantu kelompok peneliti antar negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang. Poster dikatakan baik apabila memenuhi kriteria tingkat keterbacaan, readability, serta komposisi yang baik. Mana? Hah? Bagus. Posternya? Bagus. Jelas. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kelompok 5 yang memprestasikan hasil kelompok Mariana Devita Sosial peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek, membentuk kelompok penelitian antara negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang, mengelola pusat riset Barwanso, membantu pusat penelitian bioterap, meningkatkan pusat RBCSAM di Malaysia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Jawab, membentuk kelompok penelitian antara negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang. Poster dikatakan baik apabila memenuhi kriteria tingkat keterbacaan, readability, mudah dilihat, visibility, mudah dimengerti, legibility. Kok 4. Silakan Dion. Seharusnya kan ada yang menggambar peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Ya. Terus? Sama suaranya. Ya. Tapi itu untuk keberanian dari kelompok 4 kita kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 4 ya. Silakan kelompok. Sekarang bertanya, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Silakan. Memahami kriteria tingkat keterbacaan dan readability serta komposisi. Ya, itu kesimpulan untuk satu lagi apa tadi? Iya, betul sekali. Nah, sekarang ibu tanya, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Mengenai apa? Ciri-ciri poster. Ya,